Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan hari Jumat. Nah, di hari Jumat ini aku mau berbagi informasi mengenai Al-Quran. Bagaimana sejarah awalnya Al-Quran itu dibukukan sehingga menjadi kitab Al-Quran yang bisa kita baca setiap hari saat ini. Nah, jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, umat Islam kan mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah untuk mengganti kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awal-awal pemerintahannya, Abu Bakar menghadapi berbagai persoalan yang harus diselesaikan dengan cara berperang, seperti pembangkangan membayar zakat, munculnya nabi-nabi palsu, dan lain sebagainya. Dan yang paling sengit yaitu terjadinya peperangan yang mamah, di mana di dalam peperangan itu 70 orang hafiz atau penghafal Al-Quran itu gugur sebagai syuhada. Sebelumnya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup pun, itu sebanyak 70 orang hafiz juga telah gugur sebagai syuhada dalam suatu peperangan di sumur Ma'unah di dekat kota Madinah. Nah, karena kondisi tersebut ditambah dengan rasa kekhawatiran terhadap kemurnian Al-Quran, maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu terpikir untuk membukukan Al-Quran. Kemudian beliau menemui Khalifah Abu Bakar untuk membicarakan hal tersebut. Dan Abu Bakar pun setuju. Akhirnya mereka berdua mendatangi rumahnya Zaid bin Sabit. Mereka menyampaikan apa yang dimaksudkan tadi. Namun Zaid bin Sabit itu berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya?" Dan Abu Bakar pun menjawab, "Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik." Nah, setelah menyebutkan alasan-alasan yang tadi, akhirnya Zaid pun setuju. Beliau lalu mengumpulkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dari daun, pelepah kurma, batu, tanah keras, tulang, kulit unta atau kambing, serta dari sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran dan masih hidup. Meskipun Zaid bin Sabit ini sebenarnya sudah hafal Al-Quran, seluruh isi Al-Quran langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi untuk kepentingan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, beliau perlu menyesuaikan dengan hafalan atau catatan-catatan dari sahabat yang lain dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Beliau ini sangat hati-hati dan teliti. Kemudian ayat-ayat Al-Quran itu ditulis di dalam lembaran-lembaran hingga membentuk sebuah buku atau kitab dan disusun menurut urutan ayat-ayat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai, kitab Al-Quran tersebut kemudian diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mushaf Al-Quran itu tetap berada di tangan Abu Bakar hingga beliau meninggal dunia. Selanjutnya kitab Al-Quran dipindahkan ke rumah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan tetap berada di sana selama pemerintahan beliau sebagai khalifah yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi setelah Khalifah Umar radhiyallahu anhu meninggal pula, kitab Al-Quran tersebut dipindahkan ke rumah Ummul Mukminin Hafsah, anak perempuan dari Khalifah Umar radhiyallahu anhu, yang sekaligus merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga waktu pengumpulan dan penggandaan kitab Al-Quran pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, Islam semakin menyebar di sepanjang Jazirah Arab. Penduduk di suatu daerah itu umumnya mengambil sekaligus menggunakan bacaan Al-Quran atau qiraat itu dari para sahabat terkemuka. Misalnya penduduk Suriah itu memakai qiraat versi Ubay bin Ka'ab. Penduduk Kufah itu menggunakan qiraat versi Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain sebagainya. Nah, ragam qiraat ini akhirnya menimbulkan perselisihan, bahkan saling menganggap qiraatnya lah yang paling benar. Nah, kemelut ini diketahui oleh Huzaifah bin Yaman yang turut serta dalam misi penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Jadinya Huzaifah ini melaporkan kepada Khalifah Utsman bin Affan tentang hal tersebut. Setelah mendengar kabar dari Huzaifah, Utsman bin Affan kemudian membentuk tim pembukuan Al-Quran yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Ash, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Mereka diminta menduplikasi mushaf dari Hafsah menjadi beberapa mushaf agar tidak terjadi lagi perbedaan dalam cara membaca serta huruf Al-Quran. Nah, di dalam misi tersebut, Utsman berpesan apabila ditemukan perbedaan pendapat tentang ragam dialek, maka sebaiknya ditulis dalam dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Nah, mushaf-mushaf yang selesai ditulis oleh tim Zaid bin Sabit dikenal sebagai mushaf Utsmani yang kemudian dikirimkan ke seluruh pelosok wilayah Islam. Setelah itu, Khalifah Utsman bin Affan itu mengembalikan mushaf yang asli kepada Hafsah. Dan beliau juga memerintahkan agar mushaf versi lain yang beredar sebelum terbitnya Al-Quran mushaf Utsmani ini
untuk dibakar. Ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan lagi yang membingungkan dan dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi hingga saat ini Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia merupakan Al-Quran dengan Mushaf Utsmani. Ya, begitu teman-teman sejarah singkat tentang pengumpulan dan penulisan Mushaf Al-Quran atau yang dikenal dengan istilah kodifikasi Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.